Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Depends on You. Oke teman-teman, untuk kali ini teman-teman kita akan membawakan satu pembahasan, yaitu tentang hal yang disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya teman-teman. Apa itu teman-teman? Yaitu hal-hal mistis teman-teman. Jadi ngeri teman-teman untuk kita bicara hal-hal mistis ini teman-teman ya. Tapi untuk itu teman-teman, yang paling didahulukan teman-teman harus subscribe channel aku serta nyalakan loncengnya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk komentar dan like video aku serta bantu share ke teman-teman lainnya agar yang lainnya juga dapat menonton video aku teman-teman. Langsung saja teman-teman, kita akan bahas satu persatu tentang hal-hal mistis itu teman-teman. Seperti kita ketahui teman-teman, di mana bahwasannya netizen Indonesia sangat menyukai konten-konten mistis teman-teman. Seperti kita ketahui teman-teman, di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain teman-teman, konten-konten mistis memiliki jumlah penonton yang sangat tinggi teman-teman. Itu teman-teman menandakan bahwasannya netizen Indonesia sangat menyukai konten-konten ataupun hal-hal yang berbau dengan mistis teman-teman. Seperti kita lihat teman-teman di YouTube, ya kan, ataupun lainnya gitu teman-teman. Ada konten di situ, konten tentang uji nyali, paranormal, dan anak indigo teman-teman. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Dimana yang pertama teman-teman ada namanya uji nyali teman-teman. Jadi nanti di konten uji nyali itu teman-teman, jadi nanti mereka menampakkan sesuatu sesuatu kayak penampakan gitu. Ibaratnya nih kayak jin berbaju merah nih. Teman-teman silakan kita lihat, itu ada penampakan jin berbaju merah. Emang apa spesialnya gitu teman-teman? Kita juga bisa berbaju merah teman-teman ya kan? Nggak ada spesialnya juga gitu. Terus kita juga bisa juga itu sesuatu bayangan gitu teman-teman, suatu bayangan pantulan cahaya ataupun pantulan dari pepohonan gitu teman-teman. Dan itu kita menganggapnya hal-hal yang berlebihan gitu teman-teman, padahal hal biasa aja gitu teman-teman. Kadang kasihan juga lihat jin-jin ini teman-teman, dia masih tidur di rumah enak-enak sama suami istrinya, keluarga dan lain-lain. Kita menuduh bahasanya itu adalah dia gitu teman-teman, padahal belum tentu dia. Dan itu bisa aja itu adalah pantulan cahaya ataupun pantulan dari pepohonan itu teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, ada konten paranormal teman-teman. Dimana di konten paranormal ini teman-teman, nanti seseorang paranormal dia menggambarkan sesuatu makhluk halus gitu teman-teman. Dia gambarkan makhluk halus dengan sigapnya lah, dengan susah payahnya kita nampak susah payah dia menggambarkan teman-teman gitu kan. Dan teman-teman, seandainya nih aku yang disuruh menggambarkan nih suatu makhluk halus, dan aku pasti mengiyakan itu teman-teman. Dan aku akan menggambar suatu badan seperti badan manusia gitu ya kan. Dan kebetulan teman-teman, aku ini tidak pandai gambar itu teman-teman. Dan di bagian wajahnya teman-teman, nanti aku akan gambarkan alisnya gitu dengan muka ancur-ancuran gitu teman-teman. Begitu aku gambarkan dengan muka ancur-ancuran, terus aku presentasikan teman-teman. Dan itu aku akan bilang setan muka hancur teman-teman. Padahal enggak, padahal itu cuma gambar asal-asalan gitu. Dan memang kebetulan aja tuh mirip setan gitu kan. Terus teman-teman, selain itu kan ada konten anak indigo. Seperti kita ketahui teman-teman, di sebelum ini ada acara televisi gitu tiap malam membicarakan, di situ ada tentang anak indigo gitu. Jadi dia bisa melihat sesuatu hal gitu tentang mistis-mistis gitu kan. Ya emang kenapa itu teman-teman? Kan dia anak indigo, dia bisa lihat gitu. Kalau kita bisa lihat, terus kita mau ngapain? Kita mau berteman gitu dengan jin-jin itu teman-teman. Kita masih banyak teman-teman kita lain, teman-teman yang gak punya teman gitu. Jadi kita temanilah teman-teman kita yang gak ada temannya gitu. Gak usah sampai ke jin-jin itu teman-teman. Gak penting teman-teman, serius gitu. Terus teman-teman, hal-hal ini gitu, hal-hal mistis ini banyak menjadi bisnis sudah teman-teman. Bisnis dukun-dukun jahat gitu teman-teman. Seperti teman-teman kita lihat gitu kan, dukun-dukun banyak teman-teman. Dan itu teman-teman, dan itu menjadikan hal-hal ini tindakan kejahatan itu, dimana membukakan peluang bagi penjahat-penjahat. Seperti contohnya teman-teman, dukun AS. Terus teman-teman ada Rian si pembunuh berantai. Orang-orang tersebut hadir karena memang kepercayaan masyarakat pada umumnya percaya karena hal itu teman-teman, dan itu akan mendorong seseorang untuk berbuat jahat di bidang itu teman-teman.
di bidang perdukunan maksudnya tadi teman-teman gitu. Orang tuh bisa bergerak di situ. Oke teman-teman, aku akan membacakan berita teman-teman, di mana berita ini berkaitan dengan hal-hal mistis teman-teman. Jadi berita ini dilansir oleh Tribun teman-teman, yaitu datang ke dukun berharap dagangannya laris manis. Dukun ini tiup perut tapi berujung menggerayangi. Kita lihat teman-teman, sudah banyak tindakan kejahatan seperti ini teman-teman, dan kita belum sadar juga teman-teman. Kita sangat lebay teman-teman. Saya bilang kita ini sangat lebay teman-teman. Kita ini buka jualan teman-teman ya kan. Jualan kita nggak laku. Dan kita beranggapan itu diapain orang, ditutup orang dengan hal-hal gaib gitu dan lain-lain gitu kan. Padahal itu juga kita belum tahu teman-teman. Mungkin jualan kita kurang enak, ataupun dagangan kita itu nggak nampak orang karena tertutup oleh suatu pohon gitu teman-teman. Tapi kita terlalu lebay, bahasanya kita menganggap hal-hal itu diapain oleh orang, itu dijahatin oleh orang itu teman-teman. Padahal belum tentu gitu teman-teman. Kita harus belajar dulu teman-teman. Kita harus mempelajari dulu apa yang terjadi itu dengan dagangan kita. Apakah makanan kurang enak, ataukah styling kita teman-teman. Dari hal styling aja, kalau aku nih pribadi ya, styling jelek, orang jualan gorengan ibarat itu stylingan jelek, aku enggan gitu mau beli itu teman-teman. Serius. Maka dari itu teman-teman, kita harus memperhatikan itu teman-teman. Jangan kita suujon dulu teman-teman, dan menganggap itu adalah hal mistis teman-teman yang berbuat itu gitu. Terus teman-teman, ini ada berita lagi nih dari Tribun juga teman-teman. Dibilang nih, PDP virus corona datang ke dukun, dibilang kena santet karena muntah darah, dan pasien itu meninggal di rumah sakit. Bayangkan aja teman-teman. Padahal kena corona teman-teman, tapi dia ke dukun dan dibilang kena santet. Bayangkan aja. Kadang kita terlalu lebay teman-teman. Tangan kita sakit, terus nih tenggorokan kita sakit. Nih dibilangnya bahasanya, Pak diapain orang nih Pak, kita bilang sama dukunnya. Ataupun orang pinter, kita bilang gitu. Dan pasti dukunnya itu pasti bingung gitu. Dan pasti kalau dukun yang jahat, dia akan berpikir jahat juga gitu. Ini misalnya nih, kalian datang ke aku, Mbak, Pak, tangan aku sakit, mungkin diapain orang gitu bilang kan. Pasti aku nanti gini nih, aku pura-pura lihat itu, aku akan pura-pura sakit itu, dan aku akan mengarang-arang cerita itu, wah, ini yang buat nih bukan orang sembarangan, ini dukun kuat. Pasti kalian akan bertanya, yang nyuruh siapa Mbak? Gitu kan. Dan aku akan jawab gitu, orang gak jauh-jauh, gak tetanggamu, saudaramu. Ataupun kalau gak saudara pun ku bilang, pasti dibilangnya kawan dekat gitu. Dan itu teman-teman, itu hanya untuk memperkeruh suasana, untuk memperseru cerita gitu teman-teman. Kan lebih seru, kan jadi seru cerita teman-teman. Wah, aku diapain nih sama kawan dekatku, aku diapain nih sama saudaraku, aku diapain nih sama tetanggaku. Dan sebenarnya teman-teman, seperti kita ketahui teman-teman, dan harus kita ketahui teman-teman, sebenarnya hal-hal itu sangat memperpecah belah hubungan kita sebagai manusia teman-teman. Jadi teman-teman, berdewasalah. Memang teman-teman, hal ini memang sangat genting teman-teman, dan sangat perlu untuk diperhatikan teman-teman. Memang kita harus percaya juga sih sama dunia gaib, dunia ilmu hitam ini teman-teman. Tapi kita juga harus tetap berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita terkena dampak dari praktik perdukunan tersebut, kita harus merujuk ke para ulama teman-teman, dan harus diatasi dengan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam teman-teman, agar tidak melenceng akidah kita teman-teman. Untuk itu teman-teman, tetaplah merujuk ke para ulama untuk hal-hal seperti ini teman-teman. Dan satu teman-teman, jangan lebay, oke? Jangan mengaitkan semua hal dengan hal-hal mistis teman-teman, karena itu belum tentu teman-teman. Kasihan teman-teman, jinnya tidur di rumah, senang-senang sama anak istri dan keluarganya teman-teman. Teman-teman tuduh dia berbuat yang tidak baik teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari video saya kali ini teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel aku serta nyalakan loncengnya. Dan teman-teman juga bisa berkomentar serta like video aku kali ini.
Dan jangan lupa juga teman-teman untuk bantu share ke teman-teman lainnya. Untuk itu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.